Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Meskipun mungkin sedang sibuk ya, tapi alhamdulillah saya berterima kasih karena Ibu dan Bapak sudah menyempatkan hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan, akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Tapi sebelum ke inti pematerian, kita main dulu ya Bapak Ibu, tebak-tebakan heula. Ya, kira-kira apa nih? Kursi goyang. Apakah betul? Ya, jawabannya adalah kursi goyang. Ya, nanti ya menyusul. Kemudian ini pinjam ke meja. Kita lihat ya. Iya, betul sekali. Oh, kurang menantang ya Pak ya. Ya nanti saya coba buat lagi yang lebih sulit ya. Selanjutnya Gorontalo, kita coba lihat ya. Jadi jawabannya adalah ya, betul ya, Gorontalo. Sedikit saja selingannya, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin di tengah-tengah kita akan ada ice breaking. Cuman sekarang kita masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep inti budaya positif, di mana budaya positif itu mencakup yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu restitusi, di mana restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi lebih ke segitiga restitusinya. Mari kita ulas satu persatu dari konsep inti budaya positif ini. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya, nah kita main dulu ya paradigma perubahan. Tapi di sini ada yang sama nih ya. Kasih ya. Tapi pasangannya sedang keluar. Boleh cuma salah satu saja. Nah, jadi ada A dan B, bebas ya, misalnya Bu Popom berperan sebagai A, Bu Ari berperan sebagai B misalnya ya. Nah, kemudian tulis hal yang menurut Bapak Ibu itu penting, sesuatu yang penting menurut Bapak Ibu. Tulis di kertas, kemudian nanti misal nih yang A itu menuliskan sesuatu yang penting atau sesuatu yang berharga bagi dirinya gitu ya. Nah, nanti peran B itu mencoba untuk membuka kepalan tangan dari peran A gitu ya, sebisa mungkin. Apa saja silakan boleh ditulis ya. Nanti iya badai kumaha we mangga gitu ya. Yang paling penting dan paling berharga di hidup Bapak Ibu kira-kira apa? Ya. Nah, nanti ada yang berperan sebagai posisi peran A, ada yang berperan sebagai peran B. Nah, yang peran A itu kan tadi sudah dibagi kertas ya, dipegang, si kertasnya digenggam gitu. Nanti yang peran B berusaha untuk mencoba melepaskan
tugas Bapak Ibu semuanya untuk bisa melepaskan genggaman dari rekan Bapak Ibu, seperti itu. Pada barang mangga, pada yang paling berharga adalah waktu. Mau aku dipasihkan ah. Nanti kita hutang di sana. saya kasih waktu 30 detik ya untuk ini. Nah, maksudnya untuk ini untuk memaksanya atau bisa 1 menit lah, biar tidak terlalu lama. Iya, maksudnya teh. Aduh, saya sepertinya sedang error. Sudah siap? Sudah siap. Oke, siap. 1 menit ya. Jadi silakan Bapak, berarti siapa saja yang berperan merayu, membujuk Pak Jaja, lelaki membujuk. Bu Desra, Bu Ira dan Bu Ari. Bu Kokom. Bu Kokom. Waktunya 1 menit, silahkan dimulai. Menuliskan apa Bu Ari? Apa hal yang berharga? Bagi saya hal yang berharga itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari ya. Artinya untuk kebutuhan sehari-hari itu yang bisa disimpan, yang bisa nantinya dijual kembali barangnya. Nah itu adalah barang yang paling berharga bagi saya. Mungkin saya berkaitannya dengan kebutuhan saya di kehidupan keluarga saya. Terima kasih. Tapi tadi kayaknya ini ya, gimana Bu Kokom bisa menjelaskan kenapa bisa terambil nih hal yang berharganya dari Bu Ari? Bagaimana strateginya, caranya? Tadi strateginya sih cuma memaksa aja ya ke Bu Ari, terus sedikit membujuk-bujuk, meminta belas kasihan. Tapi lama-lama udah dikasih ya udah dipaksa ya karena dibuka jarinya dibuka-buka. Dipaksa Ya, terima kasih Bu Kokom dan Bu Ari. Ada yang tidak ini terbuka? Oke, tadi kayaknya Pak Etis tidak terbuka ya. Kira-kira menurut Pak Etis apa yang paling berharga di hidup Menurut Pak Etis? saya yang paling berharga adalah kesehatan Bu, karena kalau kita sehat mau apapun insya Allah bisa tercapai gitu, seluruh usaha. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih. Pak Jaja, kenapa Pak Jaja tidak bisa membuat Pak Edis menyerahkan hal yang paling berharga kepada Pak Jaja? Yang pertama, bujuk bukan tipe saya, mengancam bukan tipe saya. Kemudian mau menyentuh hatinya pun takut membuka hatinya untuk saya. Takut malah jadi
jadi ada part selanjutnya gitu ya Pak ya. Ya, apa sih yang dipelajari dari kegiatan tadi? Yaitu tentang paradigma perubahan ya. Selama ini kita menganggap bahwa ini ada perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, di mana kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, guru bisa mengontrol murid. Nah, ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ini juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini kita selaku pendidik mungkin dalam kesehariannya atau misalnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, ada kalanya kita itu karena merasa kita orang dewasa, kita bisa memaksa peserta didik kita bisa mengontrol peserta didik kita sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa kita tahu bahwa ternyata kebutuhan mereka itu bukan seperti itu gitu. Kebutuhan mereka itu butuh apa sih, kita nggak tahu. Kita memaksa, kita mengontrol, kemudian kita membuat mereka itu merasa bersalah dengan perkataan-perkataan kita gitu. Meskipun memang tanpa disadari gitu ya, tapi ucapan itu kadang membuat anak itu menjadi down gitu ya, merasa ini hanya ibu bapak etate gitu ke abi gitu ya. Takutnya seperti itu, sehingga kadang apa yang kita lakukan itu ini tuh baik loh untuk kedepannya gitu. Ini tuh mampu untuk menguatkan karakter, membina karakter anak, tapi belum tentu itu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Nah, ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri berkaitan dengan disiplin positif. Selanjutnya, nah ini ya ada paradigma perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana kebutuhan kita sama, ya padahal sebetulnya kebutuhan murid itu berbeda gitu ya. Ada yang dia itu butuh diterima gitu ya, butuh diperhatikan, ada yang tidak gitu. Jadi kita di kelas juga merasa bahwa semua orang itu sama, semua anak itu sama, sehingga kebutuhannya juga sama gitu. Padahal pada kenyataannya itu berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena otak orang, semua orang itu ya, pikiran orang itu pasti memiliki pikiran yang berbeda. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan kalau misalkan ada anak yang berbeda pendapat dengan kita gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini lebih ke memahami pandangan orang lain ya. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif, kita langsung menghardik mereka bahwa wah itu teh salah gitu, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menjudge seseorang atau menjudge anak itu, kita tanya dulu kira-kira alasannya apa. Pasti mereka melakukan hal tersebut ada alasannya gitu, ada faktornya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya ya. Ini kalau stimulus respon. Di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi kita itu orang luar, kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya kita gitu, tidak dari orang lain. Seperti misalnya saya tidak bisa dikontrol oleh Bu Cantik misalnya, atau dikontrol oleh Bu Ira misalnya gitu. Tapi saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan berada gagal, terus Bu Koko memaksa sampai memelas-melas gitu ya, sampai akhirnya berhasil gitu. Nah, kalau di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu di teori kontrol. Nah, kemudian di stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikirnya itu menang atau kalah gitu. Sementara kalau di sini ya menang-menang gitu ya. Jadi istilahnya kontrol ya anggap aja menang gitu ya, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik versi kita gitu. Jadi kita sudah menang seperti itu. Itu paradigma perubahan dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah selanjutnya apa sih disiplin positif ini? Nah ini nih, disiplin positif pada dasarnya budaya kita memaknai kata disiplin itu sebagai kepatuhan. Jadi dia itu harus patuh terhadap kita. Nah cenderung kita juga menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi pasti mau misalkan ngobrol ke disiplin, sok rada langsung, gitu kan, gak nyaman gitu. Nah sementara disiplin positif itu sendiri merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman serta iming-iming hadiah atau penghargaan. Jadi gimana caranya kita selaku pendidik, sebagai pendidik itu bisa menuntut murid memiliki disiplin diri. Nah berarti disiplin diri ini adalah anak tersebut memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah ini ya, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu, itu bukan paksaan dari orang lain, bukan karena motivasi dari orang lain, melainkan karena dirinya sendiri gitu. Itulah kita selaku pendidik ini harus bisa menuntut peserta didik kita untuk memiliki disiplin diri gitu. Meskipun memang susah, tapi kalau kita coba secara terus gitu ya, lama-lama ya pasti mereka juga akan memiliki keyakinan, memiliki disiplin diri gitu. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan juga diyakini dan disepakati bersama, sifatnya universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, nah ini salah satu nilai kebajikan ya yang bisa kita terapkan, yang sekarang kita terapkan juga, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Boleh Bu Tia? Tapi mungkin dinyanyikan ya Bu. Oh boleh di depan Bu Tia, boleh di depan. Silahkan. Di bareng-bareng semuanya. Ya, tapi di depan ya, dipimpin. Ya ini Bu Tia. Bareng-bareng ya Bapak Ibu, mohon berdiri semuanya. Ikutin saya Ibu Bapak. Profil Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bu Tia. Yona Bapak Ibu tahu dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa berarti tadi yang dinyanyikan? Ada 5. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita selaku guru, selaku pendidik harus bisa menanamkan karakter beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia ya pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih maksud dari berkebinekaan global? Berwawasan luas, berarti menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tadi juga kan bahwa nilai kebajikan itu kan ini nih, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, berarti global ya. Selanjutnya yaitu ada mandiri. Mandiri berarti anak harus bisa sendiri ya, harus belajar ya sesuai dengan kemampuannya sendiri gitu kan, mencoba sendiri gitu. Mandiri, kemudian kreatif. Berarti kreatif itu
menciptakan hal yang baru. Apakah harus menciptakan hal baru saja? Tidak, ya. Modifikasi. Oke, kreativitas berarti kita harus bisa menciptakan hal-hal yang baru, ya. Kemudian yang terakhir adalah bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis ini perlu diajarkan atau ditumbuhkan? Stimulus berpikir peserta didik. Selain itu, ada lagi manfaat dari berpikir kritis? Menuntut peserta didik untuk lebih mandiri agar bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan anak itu ketika ada masalah dia tidak lari gitu ya, tapi dia menghadapi masalahnya sendiri gitu. Jadi dengan berpikir kritis ini peserta didik itu diajarkan untuk bisa memahami permasalahan dan dia bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi dia tidak lari gitu. Jadi atau tidak diselesaikan, jadi ditumpuk-tumpuk, tidak seperti itu. Nah, yang ini bahasan selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Seperti tadi ya, di awal saya menjelaskan bahwa bagaimana caranya kita selaku seorang pendidik itu harus bisa menuntun peserta didik kita itu memiliki disiplin diri gitu. Disiplin diri sehingga yang berpacuan pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga motivasi intrinsik. Nah, ini ada motivasi, teori motivasi perilaku manusia. Diana Eggleson dalam bukunya itu menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang pertama. Nah, apakah motivasi ini itu ada di dalam diri peserta didik kita? Ya, ada. Boleh Bu Yani. Contohnya siswa menggunakan kaos kaki panjang karena takut ditegur sama Pak Jaya di depan. Itu contoh sederhana siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari, ya, terima kasih kepada Bu Yani. Ada lagi yang bisa berpendapat mungkin di peserta didik kita ini motivasi apa nih yang paling terbesar? Ya, antara motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang dikatakan oleh Bu Yani bahwa peserta didik kita meskipun tidak semuanya ya, hanya beberapa gitu, tapi mereka ada yang memang lebih banyak yang sadarnya dibanding yang tidak sadarnya gitu. Jadi mereka mensiasati bagaimana caranya mereka terhindar dari hukuman. Jadi mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang kayaknya ini aman nih dari hukuman seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dikasih sesuatu gitu. Oh iya nih penghargaannya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan motivasi yang kedua ini? Pernah. Dalam hal apa? Bentuknya seperti apa? Jadi beberapa pujian, pertama mungkin itu apresiasi, kemudian ada gift buat yang nilainya bisa makan gratis. Bisa makan gratis ya Bu Tia ya. Jadi Bu Tia menerapkan motivasi yang kedua ini di kegiatan pembelajaran Bu Tia ya. Bu Desra, apakah sama? Sepertinya kurang lebih sama Bu. Yang pertama dengan memberi pujian di depan kelas, biasanya untuk yang
terbaik, mungkin ulangannya, mungkin tingkah lakunya begitu. Terus pernah juga saya menggunakan, kalau Butia makan gratis, saya pakai voucher belanja di kantin. Jadi nanti anak-anak mengambil sejumlah makanan tapi gurunya yang bayar gitu. Mungkin itu pengalaman saya, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih kepada rekan yang sudah mengutarakan pengalamannya. Jadi sebetulnya apakah motivasi yang kedua ini boleh atau tidak? Gitu. Ya nanti kita bahas. Dan yang terakhir itu adalah ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini lebih ke bisa menghasilkan disiplin diri. Kenapa? Karena mereka sadar gitu bahwa oh iya saya harus melakukan hal tersebut. Misal nih, Bapak Ibu kalau misalkan ke sekolah datang tepat waktu, apakah datang tepat waktunya itu karena ingin dilihat oleh kepala sekolah, atau karena menghindari kepala sekolah, misalnya menghindari hukuman dari kepala sekolah, atau memang karena Bapak Ibu sendiri ingin selalu hadir tepat waktu karena itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab Bapak Ibu kira-kira ketika ke sekolah. Terus kalau misalkan nih datangnya diharuskan datang tepat waktu tapi ternyata tidak ada imbalan atau apapun, atau misalnya tidak ada istilah guru terbaik misalnya, atau guru yang selalu tepat waktu, guru yang disiplin, apakah Bapak Ibu akan tetap selalu datang tepat waktu? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menerapkan motivasi yang pertama, gitu, pasti kan datang tepat waktunya karena gak nyaman ya jadinya tuh, gitu. Karena kan saya karena ada Pak Kepala jadi saya hadirnya tepat waktu, gitu. Karena saya menghindari hukuman seperti itu. Kemudian kalau ini juga karena nanti ada imbalan nih atau ada iming-iming bahwa untuk yang hadir tepat waktu itu nanti ada hadiah misalnya. Nah, berarti itu karena kehadiran Bapak Ibu ke sekolah itu karena hal tersebut gitu ya. Sementara kalau misalkan motivasi yang ketiga itu karena memang menghargai diri sendiri bahwa saya datang tepat waktu itu karena saya percaya dengan nilai-nilai yang saya yakini bahwa hadir ke sekolah dengan tepat waktu itu merupakan suatu kewajiban dan memang tanggung jawab diri saya sendiri seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menumbuhkan motivasi-motivasi ini ke dalam diri peserta didik. Gitu. Nah, untuk motivasi 1 dan 2 ini termasuk motivasi eksternal. Kenapa eksternal? Karena dari luar. Karena tadi kan tidak ingin dilihat oleh Bapak, tidak ingin dihukum oleh Bapak misalnya. Kemudian karena saya ingin dihargai oleh orang lain, karena saya ingin dihargai oleh Bapak Ibu, akhirnya saya melakukan hal tersebut gitu. Kemudian kalau yang ini, nah ini adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini bisa menumbuhkan disiplin diri dalam diri peserta didik. Jadi peserta didik melakukan disiplin itu ya karena dia sendiri, bukan karena orang lain. Itu yang diharapkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada hukuman dan penghargaan. Dan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini, jadi tadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya ketika memilih hadiah, ketika memberikan penghargaan, berarti kita ini berasumsi katanya bahwa peserta didik itu tidak bisa melakukan hal yang diinstruksikan seperti itu. Ini menurut Al-Fiqhon ya. Nah, Al-Fiqhon sendiri mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, menurut Bapak Ibu, apakah pemberian penghargaan itu baik bagi peserta didik? Tidak baik ya. Nah, jadi bukan
bukan berarti kita nggak boleh mengapresiasi, kita boleh mengapresiasi tapi jangan ke perseorangan. Misal nih Bu Ari, iya Bu Ari terima kasih, Bu Ari sangat baik sekali. Jadi kalau bisa kita sebisa mungkin memberikan apresiasi itu kepada seluruh peserta. Misalnya terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi seperti itu. Jadi tidak ada ke personal. Jadi boleh kita memberikan penghargaan, tapi tidak secara personal. Gitu. Karena nanti ada dihukum oleh penghargaan ya. Dihukum oleh penghargaan itu, jadi dia ada yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri individu. Nah, kenapa nih penghargaan bisa menghukum, bisa merusak hubungan? Kadang gini ya, tanpa kita sadari ketika misalnya kita selalu memberikan pujian kepada, oh iya kamu baik, kamu bagus, kamu setiap ini bagus. Kadang ada anak yang si ibu etama kayak humpul gitu, sehingga di situ anak tuh merasa bahwa percuma saya belajar, dan pasti si ibu etama kadinya humpul gitu, nggak semuanya gitu. Nah meskipun memang kita memberikan niatnya baik gitu ya, memberikan penghargaan, tapi balik lagi setiap orang itu kan punya pemikirannya masing-masing dan punya perasaannya gitu ya. Jadi ketika kita terus-terusan memberikan penghargaan ke satu orang atau lebih ke menitik beratkan kepada orang tertentu saja gitu ya, jadi orang lain itu akan merasa bahwa ini tuh saya tuh tidak diperhatikan gitu. Nah kenapa merusak hubungan? Ya tadi teh bisa mengakibatkan iri misalnya ya. Cina ada pasti. Itu boleh Pak, tapi ya kita bisa memberikan penghargaan, ucapan selamat gitu kepada peserta didik kita gitu. Tapi ya diharapkan sih tidak di depan umum juga gitu ya. Maksudnya tuh takutnya gini, ketika misalnya kita memberikan ucapan, oh terima kasih ya kamu sudah melakukan hal yang terbaik gitu, hari ini gitu. Nah takutnya yang terbaik itu kan bukan hanya dia saja, saya juga melakukan yang terbaik loh, tapi kenapa saya tidak dihargai? Nah takutnya timbul seperti itu gitu. Nantinya kan malah menimbulkan iri, dengki, dan sehingga bisa merusak hubungan pertemanan gitu. Karena apakah itu penghargaan? Penghargaan Berarti boleh dong. boleh ya. Jadi kan ada jangka pendek, ada jangka panjang ya Kak ya. Misalkan terima kasih hari ini sudah datang, berarti kan itu untuk banyak orangnya. Tapi ada bilang lagi yang seperti ini, yang belum datang dimohon untuk pertemuan selanjutnya untuk datang. Itu penghargaan seperti apa? Sebetulnya untuk seperti kasus Bu Ari ya, terima kasih untuk yang sudah datang. Jadi ucapan terima kasih juga sebetulnya itu sudah bentuk penghargaan kepada peserta didik gitu. Kemudian kita berusaha untuk agar peserta didik itu bisa hadir pada pertemuan selanjutnya gitu. Jadi penghargaan itu tidak harus selalu tadi ya voucher gitu, tidak harus selalu makan gratis gitu. Tapi dengan ucapan terima kasih atau apresiasi juga itu sudah merupakan bentuk penghargaan. Tapi bagaimana caranya? Kita itu memberikan penghargaan, tapi jangan sampai ada ini ya nih. Ya, jadi ngerasa bahwa itu tuh malah menimbulkan hal-hal yang negatif gitu nantinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pokoknya gini. Misal nih ya, saya menerapkan bahwa saya itu selalu memuji Bu Kokom terus karena Bu Kokom misalnya rajin. Atau misalnya terus saya selain itu kemudian Bu Kokom juga berehan gitu ya, maksudnya itu selalu memberi tahu kepada teman-temannya gitu. Nah tapi kan kadang di sisi lain ada anak yang merasa bahwa ibu eta mah kayak kamu gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya tertuju pada satu orang saja gitu maksudnya. Jadi gimana caranya kita bisa mengapresiasi apapun kinerja
peserta didik sekecil apapun kita berikan apresiasi. Gitu. Tapi jangan hanya pada satu orang. Makanya bentuknya kalau bisa ya kepada semuanya, jadi tidak personal kepada individu gitu ketika pembelajaran. Jadi terima kasih kepada semuanya gitu yang sudah aktif berpartisipasi. Ditunggu yang lainnya, semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih aktif lagi. Seperti itu juga sudah merupakan bentuk penghargaan, tapi memang tidak ditujukan kepada personalnya gitu. Baik. Selanjutnya, nah ini nih, coba Bapak Ibu, poin pertama mencatat 100 kali di dalam buku. Poin hukuman. Oke. Kalau yang keduanya hukuman. Kalau yang ketiga konsekuensi. Kemudian selanjutnya hukuman. Selanjutnya yang ke bawah konsekuensi. Kalau ini hukuman. Hukuman yang pertama hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Mari kita cross check ya, apakah jawaban Bapak Ibu itu betul. Nah, ya, ini mencatat 100 kali. Ini karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman. Berarti mengelilingi lapangan, hukuman. Membersihkan coretan, konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak hukuman. Kemudian menggantikan kertas. Selanjutnya, tadi Bapak Ibu yang poin pertama menjawab hukuman. Ya. Betul, ya. Karena kan kita juga kan selama atau sebelum memulai pembelajaran itu selalu punya kesepakatan ya, Bapak Ibu, kesepakatan atau keyakinan kelas gitu ya, hal-hal yang disepakati. Nah, kenapa yang poin yang ini itu bukan hukuman, malah melainkan konsekuensi? Karena di sana itu mengobrol dengan teman, gitu. Jadi ketika pembelajaran dia ngobrol dengan teman, gitu ya. Gitu. Jadi ada konsekuensinya. Nah, kalau ini bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah, itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas juga termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada anak yang tidak memperhatikan kemudian disuruh berdiri di depan kelas, berarti Bapak Ibu sedang menerapkan hukuman gitu. Nah, ini membersihkan tumpahan air. Apa sih sebetulnya perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini nih, hukuman itu adalah menyakitkan ya. Jadi kenapa tadi yang bertelanjang kaki itu termasuk hukuman? Karena di sana ada membuat rasa malu. Jadi anak itu tersakiti. Jadi dalam diri saya malu gitu. Nah, kalau misalkan konsekuensi itu tidak ya. Jadi jangka waktunya juga, kalau konsekuensi itu pendek, kalau misalkan hukuman itu jangka waktunya panjang. Kemudian murid akan tersakiti kalau di situ paling tidak nyaman saja gitu kalau konsekuensi. Nah, kalau misalkan hukuman itu akan membuka murid sehingga dia itu benci terhadap peraturan. Nah, kalau ini akan menghormati peraturan karena ya, sadar gitu bahwa apa yang dilakukannya ada konsekuensinya dan itu sudah sesuai dengan apa yang disepakati dan diyakini bersama. Seperti itu. Kalau ini hukuman itu modelnya paksaan, kalau konsekuensi modelnya stimulus respon. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai mengantuk. Kita main ice breaking dulu yuk Bapak Ibu. Boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri semuanya. Kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu untuk memasang otot-otot kita dan pikiran kita biar lebih fresh ya. Ya, kita mulai.
Ya, lagi Bu, semakin cepat. Semakin cepat lagi, ayo semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Semoga dengan ice breaking kita bisa lebih semangat ya, bisa melatih konsentrasi kita untuk melanjutkan materi berikutnya gitu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya karena hampir seluruh guru di SMA Negeri 1 Ciamis sudah menerapkan keyakinan kelas gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sifatnya universal ya. Sifatnya universal, kemudian nilai, jadi isi dari keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kita sudah membahas salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila ya tadi. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman dan bertakwa Ya. pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, Betul. gotong royong, kritis, kreatif, bernama kritis. Kritis. Kreatif, mandiri. Mandiri ya. Bergotong Jadi royong. betul. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif ya. Itu adalah salah satu nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu bukan hanya profil pelajar Pancasila saja, tapi ada juga nilai-nilai yang lain seperti misalnya keadilan, kemudian empati, kepedulian, kemudian disiplin, dan nilai-nilai yang lainnya. Nah, untuk keyakinan kelas itu sendiri, dia merupakan pernyataan-pernyataan universal di mana pernyataan tersebut harus disusun dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, contoh misalnya, kan di sekolah ada peraturan ya, dilarang terlambat. Nah, apakah itu merupakan keyakinan kelas? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada kata dilarang. Karena ada kata dilarang. Kalimat negatif. Betul. Karena ada kata dilarang, di mana dilarang itu adalah kalimat negatif gitu, sehingga bisa saja sebetulnya kalimat tersebut kita buat menjadi keyakinan kelas, tapi kita ubah redaksi dilarangnya menjadi sesuatu yang positif. Kira-kira coba, dilarang terlambat. Berarti redaksi yang positifnya itu seperti apa? Betul, datang tepat waktu gitu ya, datang tepat waktu. Kemudian jangan makan di kelas misalnya. Terima kasih. Masih ada kata tidak? Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Bisa nggak? Bisa. Itu kalau misalkan berarti jangan buang sampah sembarangan, berarti kita ubah redaksinya menjadi terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita usahakan keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang positif gitu. Jadi kalimatnya juga positif. Selanjutnya untuk keyakinan kelas itu sendiri, nah kita bahas nih Bapak Ibu ya, ada peraturan nih, kembalikan barang ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu kira-kira nilai kebajikan apa yang diharapkan atau yang ingin dicapai gitu, yang diharapkan seperti apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Disiplin. Tertib, boleh. Selanjutnya yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Keamanan, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Yo. Kekerasan, keamanan, boleh. Kasih sayang, betul ya, bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan.
Berarti dilarang menggunakan narkoba itu hampir sama seperti dilarang merokok gitu ya. Berarti dia berkaitan dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini disiplin, tertib, menghormati. Oke, kita lihat nih jawaban Bapak Ibu ya. Nyata untuk yang pernah jeng ini ya, kembalikan barang ke tempatnya itu bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu komitmen. Kenapa komitmen? Ini kan lebih ke, ya tadi kan kita sudah tahu ya bahwa keyakinan kelas itu dia disepakati dan diyakini oleh seluruh warga kelas gitu ya, atau oleh seluruh warga sekolah kalau dia keyakinan sekolah gitu. Nah berarti ketika kita sudah meyakini nilai-nilai tersebut, berarti kita sudah komitmen. Kita akan melaksanakan keyakinan tersebut gitu ya. Jadi ini komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, betul tadi keamanan dan saling menghormati. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan hal yang berbeda gitu. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah kita selama ini menganggap bahwa kebutuhan murid itu sama semuanya ya, sehingga pembelajaran di kelas juga ya sama gitu, tidak memperhatikan kebutuhan murid. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga yaitu penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan kebutuhan dasar ini nih di kegiatan pembelajaran ya, untuk kasih sayang dan rasa diterima? Kumaha kinten-kintena Bapak Ibu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kasih sayang dan rasa diterima? Misal gini ya, kita sering mendapatkan murid yang datang ke sekolah itu mereka pasti ada masalah gitu ya. Kadang di sekolah juga mereka bertindak seperti seolah-olah mereka itu butuh perhatian gitu. Atau kadang mereka melakukan hal-hal yang di luar biasanya gitu. Karena dia merasa perlu perhatian gitu. Jadi bagaimana caranya kita selaku seorang pendidik itu harus bisa menerima si anak gitu ya. Jadi anak itu ketika datang ke sekolah mereka merasa bahwa saya itu dihargai keberadaannya dan saya diterima oleh guru gitu. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Berarti di sini lebih ke bagaimana anak tersebut menguasai suatu materi, suatu konsep. Dan kita tahu bahwa anak tersebut memiliki kemampuan di bidang itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menuntun peserta didik kita sesuai dengan kemampuan yang ia miliki gitu. Kemudian berkaitan dengan kebebasan. Kebebasan di sini lebih ke kita selaku guru untuk bisa mengeksplor kira-kira metode pembelajaran yang seperti apa nih yang cocok dengan karakteristik murid yang A. Model pembelajaran apa nih yang cocok dengan karakteristik murid yang B gitu, sehingga kita itu tidak monoton dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bebas di sini kita juga memberikan kebebasan mereka untuk bereksplorasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kita juga menyediakan beberapa sumber belajar, sehingga ya terserah mereka mau belajar lewat apa, apakah video misalnya, atau mungkin artikel, atau mungkin koran, atau yang lainnya, seperti itu. Kesenangan, berarti ini dia misalnya ada peserta didik yang sangat senang dengan melukis misalnya, ya kita nggak boleh membatasi dong, kamu harus senang dengan pelajaran saya, tidak bisa seperti itu gitu, karena setiap anak punya bakatnya masing-masing gitu. Dan juga bertahan hidup, jadi bagaimana cara dia bisa mempertahankan dirinya ya. Di zamannya sekarang kan mungkin saling sikut menyikut, apalagi berkaitan dengan pembelajaran ya, apalagi yang ambis gitu. Jadi gimana caranya dia itu bisa bertahan di kondisi yang seperti itu. Nah sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu Ihsan, siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Nah, selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia.
Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat, mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain. Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Nah, kira-kira berdasarkan studi kasus yang tadi, kebutuhan dasar mana yang sudah terpenuhi oleh Ihsan? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Kenapa hampir semuanya, Pak Erdis? Ya, dia diakui sekarang ya, merasa diakui karena dia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Betul. Terus kemampuannya juga diakui oleh guru dan bersama rekan-rekannya. Kemudian kebebasan dia mengeluarkan pendapat di dalam hal itu. Ya, tadi ada di kebutuhan dasar itu salah satunya adalah kebebasan. Jadi dia juga memiliki kebebasan untuk membukakan pendapatnya. Mungkin itu ya garis besarnya. Garis besarnya. Terima kasih kepada Pak Erdis. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kira-kira kebutuhan apa nih yang sudah Ihsan penuhi? Gitu. Ihsan kan tadi ya dari pendiam dia berubah menjadi seorang yang percaya diri, gitu kan? Dia juga merasa bahwa saya itu dihargai, betul tadi kata Pak Erdis ya, dihargai. Dia juga dihargai kemampuannya, yaitu lebih ke kebutuhan penguasaan ya. Jadi karena di situ ada katanya dia kinerjanya bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Berarti memang Ihsan itu orang yang pandai, cuman memang dia itu pendiam saja, kurang percaya diri sehingga dia merasa saya kalau misalkan mau ikut lomba takut nih gitu, soalnya saya nggak pede. Tapi ketika dia diberi amanah dan ternyata juara, dia langsung tumbuh rasa percaya diri. Nah, bisa jadi karena hal tersebut bisa dikatakan Ihsan ini awalnya motivasinya ekstrinsik mungkin ya, dari luar gitu kan, bukan dari dirinya sendiri gitu, karena terpaksa. Tapi lama-kelamaan dia memiliki motivasi intrinsik gitu. Ya, selanjutnya kita bahas materi tentang 5 posisi kontrol, yaitu restitusi. Nah, restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi kita sudah belajar hukuman, kita juga sudah belajar konsekuensi, sekarang kita mempelajari tentang restitusi. Nah, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau tadi hukuman itu modenya paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus respon, nah kalau restitusi ini adalah teori kontrol gitu. Ada berapa sih peran teori kontrol? Itu ada 5. Ya, apa saja perannya? Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima adalah manajer. Gitu. Nah, penghukum itu yang seperti apa? Biasanya kalau penghukum itu cirinya nadanya itu suka keras, rada-rada tinggi nadanya. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu pernah mungkin ya ada di posisi penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, jadi kayak seolah-olah murid kita itulah yang membuat kita itu salah gitu. Jadi kita berbicara itu agak-agak kamu sih gara-gara kamu gitu, kayak gitu-gitu. Jadi sana tuh langsung oh iya ya gara-gara saya gitu, saya jadi seperti ini gitu. Kalau teman biasanya itu ada kalimat persuasi gitu, jadi ajakan.
ya. Ya misalnya ayo kita lakukan bareng-bareng gitu. Ayo demi ibu, seperti itu. Nah kalau misalkan pemantau itu biasanya guru yang di posisi pemantau itu menanyakan kira-kira apa nih peraturan yang sudah dilanggar misalnya, atau apa nih keyakinan yang sudah kita langgar, konsekuensinya apa gitu. Jadi mempertanyakan hal-hal yang sudah disepakati gitu di awal. Nah kemudian manajer ini adalah peran yang mungkin lebih baik dibandingkan peran-peran yang lain. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini, seorang guru itu bisa memposisikan diri sebagai fasilitator di mana nanti dia atau murid yang bermasalah itu bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya tanpa dorongan dari luar gitu. Jadi tanpa kita dikte, kamu harus gini, enggak gitu. Tapi mereka menemukan sendiri persolusinya gitu ya. Kita bahas ini untuk yang penghukum ya, bisa dilihat kalau penghukum itu guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan gitu. Jadi kayak mengancam, seremnya ya. Coba kalau misalkan sekarang siswa ya diancam seperti itu, asal gimana gitu ya. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lebih lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Padahal stresnya bisa saja bukan karena anak gitu kan, karena ada faktor lain gitu. Tapi kayak seolah-olah bahwa saya tuh stres nih ngelihat kalian gitu kan. Kumaha ya mi ibu henteu stres gitu kalau bahasa Sunda nama kitunya. Nah kemudian teman, kalau teman ini ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah membantu loh gitu ya. Jadi bahasa itu bahasa teman gitu ya. Nah kemudian pemantau, kalau pemantau itu tadi apa peraturannya? Seperti itu, apa konsekuensinya. Nah mungkin ini pernah diterapkan oleh ini tim-tim GDS nih, biasanya suka mengingatkan peraturan-peraturan kelas gitu ya, peraturan-peraturan sekolah gitu. Nah kemudian kalau manajer ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan biar permasalahan itu bisa selesai. Gimana nih biar tidak terulang lagi gitu ya. Seperti itu. Itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada apa saja 5 posisi kontrol teh? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Betul ya. Nah, untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu motivasinya motivasi ekstrinsik. Tapi ketika kita berperan sebagai manajer, maka kita sudah membiasakan murid memiliki motivasi intrinsik. Gitu. Kenapa motivasi intrinsik? Karena dalam dirinya sendiri dia sadar, dia yakin apa yang sudah dilakukan itu adalah salah dan dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi dia itu lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita selaku guru berada pada peran sebagai manajer. Itu. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi namanya juga segitiga berarti ada 3 sisi ya. Apa saja sih 3 sisi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam pelaksanaannya atau dalam praktiknya yang namanya segitiga restitusi berarti ketiga poin-poin itu harus ada dan harus muncul. Gimana kalau misal Bu Canti nih, saya sebetulnya pernah nih menerapkan gitu, tapi cuma salah satu, apakah itu disebut segitiga restitusi? Oh tidak gitu ya. Kenapa cuma ada satu? Berarti cuma satu sisi doang gitu ya. Kemudian saya Pak Erdis pernah nih 2 gitu, oh berarti ada 2 sisi tapi bukan disebut segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu langkah-langkahnya harus ada 3 gitu. Nah, misalnya, Bu boleh nggak ya saya itu sebetulnya pernah nih menerapkan tapi kayaknya nggak berurutan nih langkah-langkahnya, tidak menstabilkan identitas dulu, tapi langsung menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah, baru saya menstabilkan identitas. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Karena semuanya dia ada
ketiga-tiganya, betul. Jadi kalau misalkan masalah urutan itu tidak masalah gitu, asal ketiga-tiganya ada. Tapi kalau misalkan hanya salah satu atau salah dua gitu ya, salah dua dari tiga sisi itu gitu, maka itu tidak disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, apa saja sih yang bisa kita katakan di tahap menstabilkan identitas? Di tahap menstabilkan identitas kita bisa mengatakan seperti ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oh, berarti kita sedang menstabilkan. Soalnya gini, anak kalau misalkan dipanggil empat mata ya misalnya dipanggil lah. Misalnya Pak Ijal ke ruangan Pak Kepala ya gitu kan, kata Bapak misalnya. Terus langsung ngagemukan, ayah naon ya buat salah apa saya gitu kan. Terus nanti teh ngerasa diinterogasi lah atau apalah gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin mencairkan dulu, menstabilkan dulu identitasnya itu dengan mengatakan bahwa saya di sini, Bapak atau Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi akan berusaha menemukan solusi untuk permasalahan. Atau mungkin bisa juga, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri gitu, atau kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ya menganggap bahwa nyata naon kamu emang berhak gitu melakukan seperti itu, tapi mungkin ada alasannya. Langsung kita masuk ke validasi tindakan yang salahnya gitu. Nah, apa nih alasannya? Gak apa-apa Kak, semua orang juga pasti pernah melakukan itu, tapi kamu pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Nah gitu ya, di validasi tindakan yang salah itu biasanya kata-kata atau kalimat yang bisa diutarakan yaitu apa alasan kamu melakukan hal tersebut gitu. Atau misalnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang gini, anak itu berbuat ulah itu bukan hal yang negatif, kadang dia juga membela diri gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih alasannya apa gitu. Sehingga pertanyaannya juga, apa sih alasannya? Kamu melakukan itu pasti ada alasannya, kira-kira apa? Kemudian anak pasti menjelaskan, baru setelah itu kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan. Apa yang kita yakini? Apa kesepakatan yang sudah kamu yakini? Apa kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dan kamu yakin bahwa itu adalah nilai-nilai yang harus ada gitu, atau yang harus dilaksanakan gitu. Atau misalnya kamu mau jadi orang seperti apa sih gitu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Terakhir sebelum kita menutup sesi diseminasi kali ini, ini ada contoh lagi studi kasus ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh gitu. Pada pelajarannya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun dia membisu. Nah, dari kasus ini kira-kira menurut Bapak Ibu, peran guru atau peran Bu Dani itu seperti apa sih? Sebagai apa? Boleh Bu Tia mungkin? Sebagai Ini judge yang bersalah. Sebagai apa? Yo. Sebagai nom. Merasa bersalah. Apa gimana? Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman katanya. Bahasa gimana Kang Fajar? Oh, oke, boleh. Tapi rasanya Berlebihan. Bu Dani berperan sebagai teman di sana. Ada kata-kata, gimana Kang Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek. Nah, di sana ada minta validasi dari Dani bahwa beliau sudah capek-capek mengajarkan dan tidak ada timbal balik dari Fajarnya.
Gitu. Mungkin yang lainnya ada yang menambahkan? Boleh? Ada yang mau menambahkan? Pak Erdis mungkin? Hampir sama dengan Bu Yani, yang mungkin harus digaris bawahinya yaitu gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu, jadi seperti minta belas kasihan. Minta belas kasihan. Karena kasihan katanya. Jadi tadi saya perhatikan yang sebelumnya itu bertindak sebagai teman mungkin itu. Oh iya. Ya, terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Jadi ya, untuk kasus Ibu Dani ini memang menurut saya sendiri tidak tepat gitu ya. Tidak tepat. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau misalkan ada kasus seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mencari tahu penyebab Fajar ini kenapa malas-malasan pada saat belajar bahasa Inggris. Mungkin ada latar belakang yang menyebabkan Fajar tidak suka bahasa Inggris. Bisa saja Fajar merasa di tingkat sebelumnya Fajar tidak suka, sehingga pada saat di tingkat berikutnya pun tidak suka. Atau misalkan ada faktor lain, misalnya ada masalah di rumahnya atau pribadinya, seperti itu mungkin. Jadi kalau Bu Liani sendiri kalau ada di posisi Ibu Dani langsung mencari tahu alasan. Mencari tahu alasannya. Dan mungkin lebih cocoknya itu menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Berperan sebagai manajer di mana kita tidak menyalahkan gitu, tapi kita mencari tahu alasannya apa, kemudian kita mencari tahu solusi yang terbaik agar Fajar itu tidak kembali mengulangi kesalahannya, yaitu dengan tidur-tiduran ketika jam pelajaran, seperti itu. Ya, kita masuk. Oke. Kita langsung masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu terima kasih. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Sudah di sela-sela kesibukannya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sendiri, dan ilmu saya pun mendapatkan keberkahan dari kegiatan PGP ini gitu. Sampai berjumpa lagi di lain kegiatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.